Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai akulturasi budaya dalam tradisi kenduri di Desa Banyubiru. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suseno SPDMA selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu budaya yang telah memberikan kesempatan kepada saya, Putri Anggita Sari, dengan nomor NIM 2101420013 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Rombel 2 untuk mempresentasikan hasil kerja saya mengenai fenomena budaya dengan judul Akulturasi Budaya dalam Tradisi Kenduri di Desa Banyubiru. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai judul yang sudah saya sampaikan. Langsung saja kita memulai ke materinya. Baik, adapun materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama mengenai pengertian tradisi kenduri, yang kedua adalah pengertian akulturasi budaya, dan yang ketiga adalah proses akulturasi budaya dalam tradisi kenduri. Adapun tujuan dari presentasi kali ini adalah untuk mengetahui apa itu kenduri, dan yang kedua untuk mengetahui akulturasi budaya, dan yang ketiga adalah untuk mengetahui proses terjadinya akulturasi dalam tradisi kenduri, salah satunya yang ada pada tradisi kenduri di daerah Banyubiru. Nah, yang pertama, apa sih tradisi kenduri itu? Nah, sebelum kita masuk pada tradisi kendurinya, mari kita ulas dulu mengenai pengertian dari tradisi sendiri. Nah, tradisi ini memiliki arti adalah sebagai sebuah pengetahuan, istiadat, doktrin, praktek, dan lain sebagainya yang dinilai sebagai pengetahuan dari nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun beserta cara menyampaikan pengetahuan dan istiadat tersebut. Itu adalah pengertian menurut Fang dan Wagnalls. Tradisi sendiri memiliki arti sebagai sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat tertentu yang dilakukan berulang kali secara turun-temurun dari generasi terdahulu hingga generasi sekarang dan generasi berikutnya. Nah, sedangkan dalam arti sempitnya, tradisi memiliki makna sebagai sekumpulan benda ataupun gagasan yang diberikan makna khusus yang berasal dari masa lalu dan juga mengalami sebuah perubahan. Nah, selanjutnya ada tradisi kenduri. Nah, tradisi kenduri ini tuh merupakan sebuah tradisi doa bersama yang dilakukan oleh masyarakat untuk meminta keselamatan. Nah, kenduri ini biasanya dilakukan dengan menghadirkan banyak orang yang merupakan tetangga ataupun kerabat dekat dari sang pemilik acara ini. Nah, salah satunya adalah kenduri di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini, yang biasanya diadakan untuk memperingati acara-acara tertentu. Seperti acara memperingati orang meninggal, kemudian ada kenduri untuk pernikahan, dan juga ada kenduri untuk kelahiran bayi yang bertujuan untuk meminta keselamatan dan juga memanjatkan hajat agar hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi kenduri yang dilakukan oleh masyarakat Banyubiru yang masih terlestari hingga sekarang adalah tradisi yang digunakan untuk memperingati acara 7 harian orang meninggal hingga acara 3 tahun orang meninggal atau 1000 harian. Acara kenduri yang biasanya dilakukan untuk memperingati orang meninggal biasanya dilakukan pada hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100 hingga hari ke-1000. Nah, sedangkan untuk kenduri pernikahan ini dilakukan pada H-1 ataupun beberapa hari sebelum acara pernikahan dilakukan. Nah, tujuan diadakannya kenduri ini adalah untuk meminta doa agar diberi kelancaran saat acara pernikahan berlangsung, serta meminta doa untuk kebahagiaan bagi kedua mempelai ini. Adapun tradisi kenduri untuk kelahiran bayi biasanya dilakukan H+1 setelah kelahiran bayi. Nah, tujuan dilakukannya tradisi kenduri ini adalah untuk meminta keselamatan dan juga perlindungan untuk sang bayi. Selanjutnya adalah akulturasi budaya. Nah, menurut Kuncharaningrat, akulturasi merupakan sebuah proses sosial yang timbul apabila suatu masyarakat kebudayaan daerah tertentu berhadapan dengan unsur kebudayaan lain
sehingga kebudayaan asing tersebut lama-kelamaan akan diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan itu sendiri. Kemudian ada juga pengertian akulturasi budaya menurut L.K. Coleman. L.K. Coleman mengemukakan bahwa akulturasi itu terdiri dari perubahan-perubahan kebudayaan yang diakibatkan oleh pertemuan dua kebudayaan yang disebabkan meningkatnya persamaan antar dua budaya. Nah, dari dua pengertian akulturasi menurut tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa akulturasi merupakan sebuah perpaduan dari dua kebudayaan yang menghasilkan bentuk kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan unsur asli kebudayaan tersebut. Di Indonesia sendiri, banyak sekali terjadi akulturasi budaya yang terjadi antara kebudayaan masyarakat setempat dengan kebudayaan Islam. Nah, apalagi kan di Indonesia itu dulu berdiri kerajaan-kerajaan yang menganut ajaran Hinduisme atau Buddhisme. Contohnya seperti Kerajaan Sriwijaya dan juga Majapahit. Nah, kerajaan-kerajaan Hindu seperti ini telah menciptakan banyak sekali kebudayaan-kebudayaan mereka sejak zaman dahulu. Salah satunya adalah tradisi kenduri. Nah, hingga pada akhirnya muncullah sebuah ajaran baru, yaitu ajaran mengenai Islam yang masuk ke Indonesia juga, itu sekitar abad ke-12 yang dibawa oleh para saudagar dari Arab ataupun Timur Tengah. Nah, masuknya ajaran Islam ini memberikan pengaruh baru terhadap kebudayaan yang sudah ada terlebih dahulu, yaitu mengenai ajaran yang berbau Hindu dan juga Buddha. Baik, materi selanjutnya adalah jenis-jenis akulturasi. Di sini ada 3 jenis akulturasi. Yang pertama adalah blend acculturation. Blend acculturation merupakan akulturasi yang terjadi apabila kelompok masyarakat dengan kebudayaan yang berbeda tinggal saling berdekatan. Nah, sehingga unsur-unsur kebudayaannya itu dipelajari secara tidak langsung. Jadi proses percampurannya itu karena mereka tinggalnya saling berdekatan dan saling berkomunikasi satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah imposed acculturation, yaitu akulturasi yang terjadi di mana terdapat paksaan pada suatu kebudayaan terhadap kebudayaan lain. Kemudian yang ketiga ada democratic acculturation, yaitu akulturasi yang terjadi ketika representasi menghormati budaya lain. Nah, kemudian selanjutnya ada faktor penghambat dan juga pendorong akulturasi. Yang pertama ada faktor penghambatnya. Nah, faktor penghambat akulturasi ini yang pertama adalah lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian ada juga karena sikap masyarakat yang masih tradisional, kemudian selanjutnya kurangnya interaksi serta hubungan dengan kebudayaan masyarakat lain, kemudian selanjutnya adanya prasangka buruk dalam masyarakat terhadap hal-hal baru. Yang kedua ada faktor pendorong. Faktor pendorong ini yang pertama adalah adanya kontak dengan kebudayaan lain. Kontak dengan kebudayaan lain ini maksudnya salah satunya melalui difusi yang merupakan proses penyebaran suatu unsur kebudayaan dari satu individu ke individu lainnya. Nah, difusi ini dapat menghimpun penemuan baru yang telah dihasilkan dan diterima oleh masyarakat kemudian disebarluaskan. Selanjutnya ada faktor pendorong pendidikan yang maju. Nah, pendidikan yang maju ini tuh memberikan sebuah pengetahuan dan wawasan kepada individu. Selain itu, pendidikan juga memberikan pengajaran kepada kita untuk berpikir objektif dan menilai sesuatu dengan logis apakah suatu kebudayaan itu baik atau tidak bagi kita. Selanjutnya adalah sikap menghargai karya orang lain dan keinginan untuk maju. Nah, sikap menghargai karya orang lain ini merupakan sikap di mana kita mengapresiasi sebuah karya. Apabila karya tersebut dikenal oleh orang banyak, maka masyarakat tersebut akan dapat menjadi pendorong bagi penemuan-penemuan baru. Nah, selanjutnya adalah penduduk yang heterogen. Maksudnya, penduduk Indonesia itu memiliki latar belakang sosial yang berbeda-beda, seperti perbedaan ras, agama, ideologi, dan lain sebagainya yang akan mudah memicu munculnya sebuah konflik. Nah, terjadinya sebuah konflik itulah yang dapat mendorong terjadinya perubahan sosial ataupun akulturasi budaya. Selanjutnya, adanya orientasi ke masa depan.
Adanya pandangan dan pemikiran orientasi ke masa depan ini tuh dapat menjadi pemicu perubahan-perubahan dalam sistem sosial karena apapun yang dilakukan atau diorientasikan pada masa depan tersebut. Baik, materi selanjutnya adalah proses terjadinya akulturasi dalam tradisi kenduri. Tradisi kenduri ini tuh merupakan salah satu tradisi yang sudah ada sejak zaman Hindu, atau lebih tepatnya sebuah tradisi yang berajarkan Hinduisme. Nah, tradisi kenduri yang dilakukan pada masa Hindu-Buddha ini dilakukan dengan cara memberikan sesaji atau persembahan kepada roh-roh nenek moyang, ataupun mereka juga melakukan upacara ritual dengan menggunakan kekuatan-kekuatan gaib. Nah, upacara ini tuh bertujuan agar mendapatkan keselamatan dan juga mendoakan para leluhur mereka yang sudah meninggal dunia. Nah, selang beberapa waktu, itu masuklah agama Islam yang dibawa oleh para saudagar dari Timur Tengah sekitar abad ke-12. Dan terjadi proses islamisasi sekitar abad ke-12. Agama Islam ini menyebar ke seluruh Indonesia, salah satunya ada di Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa sendiri ini, kebudayaan dan juga ajaran Islam disebarkan oleh Wali Songo. Wali Songo ini menyebarkan agama Islam di Jawa dengan berbagai media dengan sabar. Nah, dakwah Wali Songo di Jawa membutuhkan proses dan juga waktu yang lama, karena sangat sulit untuk mengambil kepercayaan masyarakat dan mengalihkan mereka dari kebudayaan lama menuju kebudayaan baru. Nah, banyak sekali strategi-strategi khusus yang dilakukan Wali Songo untuk mengambil hati para masyarakat. Salah satunya adalah melalui media kesenian ataupun kebudayaan. Nah, dalam dakwahnya, Wali Songo tidak menghilangkan unsur-unsur kebudayaan dan tradisi yang telah mereka lakoni sejak dulu. Namun, para wali hanya memberikan warna pada tradisi-tradisi tersebut dengan sentuhan Islam. Nah, salah satunya ada pada tradisi kenduri ini. Nah, kenduri yang dilakukan masyarakat Jawa pada zaman dahulu adalah dengan menyediakan persembahan atau sesaji dan juga menyembah kepada roh-roh atau dewa, karena mereka menganggap dan berkeyakinan bahwa roh-roh tersebut dapat memberikan manfaat di kehidupan mereka. Nah, untuk meluruskan hal-hal tersebut, Wali Songo sedikit mengubah tradisi kenduri tersebut dengan cara mengganti media kenduri. Wali Songo mengganti persembahan dan doa kepada roh dengan menggunakan doa-doa yang ada pada ajaran Islam. Nah, jadi tradisi kenduri ini masih tetap dilakukan, hanya saja digantikan dengan doa-doa yang ada pada ajaran Islam dan sesajinya digantikan dengan acara makan bersama oleh seluruh masyarakat. Nah, tradisi kenduri ini kemudian diterima oleh masyarakat. Tradisi kenduri yang sebelumnya dengan menyembah roh dan juga memberikan sesaji kemudian diubah dan dipengaruhi oleh ajaran Islam, yaitu dengan mengganti dengan doa-doa Islam. Nah, jadi dapat disampaikan bahwa letak akulturasi tradisi kenduri ini tuh ada pada cara pelaksanaannya. Nah, jadi tradisi kenduri merupakan tradisi dari ajaran Hindu, tapi doa-doanya diganti menggunakan ajaran Islam. Jadi, tradisi kenduri merupakan akulturasi dari ajaran Hindu dan juga Islam. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun materi yang kurang pada presentasi kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.